Yes, alhamdulillah kabar gembira. Ternyata Persib dan Bojan Hodak sengaja mengalah ke Malut United tadi malam sambil tertawa. Demi hal ini kah? Kok bisa begitu? Benarkah demikian? Jakmania Persija auto nangis kejang dong melihat ini. Panas kalungan kulkas. Tonton video ini sampai selesai. Haha, kasihan ditipu Persib mentah-mentah karena tampak sengaja mengalah. Pelatih Malut United belak-belakan ngomong gini kunci keberhasilannya kalahkan Persib Bandung. Semua bobotoh auto tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Ini kronologi selengkapnya. Yes, bobotoh auto lega mendengarnya. Meskipun jelas sengaja mengalah tadi malam, Febri Haryadi berani ungkap satu rahasia besar yang mungkin bobotoh tidak tahu. Wah, apakah itu? Saksikan semuanya di sini. Sahabat baik Persib Bandung yaitu Persik Kediri dan Persebaya Surabaya akan atur hasil imbang besok lusa demi memuluskan jalan Persib Bandung juara musim ini kah? Ini skenarionya. Simak sampai tuntas. Manajemen Persib Bandung datangkan Kapten Timnas Thailand Theraton Bunmatan musim depan demi berjaya di level Asia. Jadi impianku sebagai bobotoh. Memang seperti apa statistiknya yang bisa buat Persib kepincut? Tonton video ini sampai habis. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, alhamdulillah kabar gembira. Ternyata Persib dan Bojan Hodak sengaja mengalah ke Malut United tadi malam sambil tertawa. Demi hal ini kah? Kok bisa begitu? Benarkah demikian? Jakmania Persija auto nangis kejang dong melihat ini. Panas kalungan kulkas. Tonton video ini sampai selesai. Komentar mengejutkan Bojan Hodak usai Persib Bandung kalah 0-1 dari Malut United menarik diulas. Juru taktik asal Kroasia itu sangat santai. Persib Bandung harus menunda pesta juara Liga 1 musim ini. Tim berjuluk Maung Bandung itu ditaklukkan Malut United di Stadion Gelora KIE Raha, Ternate, Maluku Utara, Jumat 2 Mei 2025. Persib Bandung kalah 0-1 akibat gol yang diciptakan Wahyu Prasetyo menit ke-65 melalui sundulan usai memanfaatkan sepak pojok. Hanya satu situasi bola mati dan kelengahan konsentrasi satu pemain, dan itulah bagaimana mereka mencetak gol, ungkap Bojan usai pertandingan. Hodak paham kemenangan melawan Malut United akan membawa timnya juara. Tapi dia tak menyesal misi tersebut tak tercapai di Ternate. Sebab dia percaya diri Persib akan juara di Bandung pada laga selanjutnya melawan Barito Putra, Jumat 9 Mei 2025. Kedua tim bersua di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Tapi alasannya adalah karena kami ingin menjuarai Liga di Bandung, katanya seraya tersenyum. Mungkin kami kalah hari ini, tapi kalau Persebaya tidak mengalahkan Kediri, kami tetap jadi juara dan kami bisa rayakan sambil ngopi di kafe. Mungkin kami bahkan tidak perlu menentukan hingga pertandingan terakhir, tuturnya. Tapi semuanya masih terbuka. Kami ingin memenangkan semua pertandingan sampai akhir. Ya, Dewa imbang hari ini. Itu bagus buat kami, tapi kami tetap ingin menang di tiap pertandingan. Pada akhirnya, kami juga mendapat bonus untuk setiap pertandingan, jadi kami akan fokus ke laga berikutnya, tegasnya. Bagaimana menurut kamu sikap santai Hodak meski gagal mengunci gelar lebih awal? Apakah ini bentuk kepercayaan diri tinggi atau justru terlalu meremehkan lawan? Atau bahkan sengaja mengalah? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Haha, kasihan ditipu Persib mentah-mentah karena tampak sengaja mengalah. Pelatih Malut United belak-belakan ngomong gini kunci keberhasilannya kalahkan Persib Bandung.
Semua bobotoh auto tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Ini kronologi selengkapnya. Malut United berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 1-0 dalam pertandingan Liga 1 pekan ke-31 di Stadion Gelora KI Raha, Ternate, Jumat 2 Mei 2025. Mereka membuat pesta juara Persib tertunda. Pelatih Malut United Imran Nahumaruri menyatakan kemenangan itu merupakan hasil dari kerja keras seluruh pemain. Selama sepekan terakhir mereka berlatih dengan luar biasa sebagai persiapan menghadapi Persib, kata dia seusai laga. Gol Malut United dicetak oleh Wahyu Prasetyo dari skema sepak pojok pada menit ke-65. Adriano Castanheira sebagai pemain pengganti di awal babak kedua melepaskan umpan dari sepak pojok menuju tiang jauh, lalu disambut sundulan bek yang akrab disapa Hulk tersebut. Kemenangan Malut United atas Persib tidak diraih dengan mudah. Laskar KI Raha mendominasi pertandingan dengan unggul 62% penguasaan bola. Tim asuhan Imran Nahumaruri juga tercatat melepaskan 10 tembakan dan 2 shots on target. Berbanding terbalik dengan Maung Bandung yang melepaskan 1 tembakan tepat sasaran dari total 5 kali percobaan. Imran mengatakan jalannya laga itu sesuai perkiraan. Dari awal saya sudah mengatakan bahwa laga tidak akan mudah. Tetapi para pemain dapat menjalankan taktikal yang dipersiapkan. Kami berupaya memaksimalkan peluang melalui set piece dan akhirnya berbuah gol, kata dia. Selain set piece, Imran mengatakan masuknya Adriano Castanheira pada awal babak kedua merupakan bagian dari taktikal yang sudah dipersiapkan. Terbukti kehadirannya memberi dampak dengan catatan 1 assist untuk gol Wahyu. Imran juga menyebut ada faktor non-teknis yang membuat para pemain dapat menjalankan strategi dengan maksimal. Saya mengatakan kepada pemain bahwa pertandingan ini 70% pertarungan mental, 30% taktikal. Saya menantang pemain menciptakan sejarah dengan mengalahkan Persib di Gelora KI Raha, ujar dia. Menurut Imran, Malut United masih banyak kekurangan. Tidak hanya aspek menyerang, tetapi juga bertahan. Para pemain masih sering kehilangan konsentrasi. Pemain Malut United, Wahyu Prasetyo, mengatakan hasil ini tak lepas dari taktikal pelatih. Situasi terjadinya gol sama seperti apa yang dilakukan saat latihan. Kami terus mengulangi skema tersebut dan alhamdulillah gol bisa terwujud dalam laga yang sesungguhnya, kata dia. Bagaimana menurutmu performa Malut United di laga ini? Apakah strategi Imran layak disebut salah satu terbaik musim ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Yes Bobotoh auto lega mendengarnya. Meskipun jelas sengaja mengalah tadi malam, Febri Haryadi berani ungkap satu rahasia besar yang mungkin Bobotoh tidak tahu. Wah, apakah itu? Saksikan semuanya di sini. Winger Persib, Febri Haryadi memastikan seluruh pemain sudah berusaha keras untuk meraih kemenangan dan memastikan gelar juara Liga 1 2024-25 saat menghadapi Malut United di Stadion Gelora KI Raha, Ternate, Maluku Utara, Jumat, 2 Mei 2025. Pada pertandingan tersebut, Pangeran Biru akhirnya harus mengakui keunggulan tuan rumah 0-1 setelah gol Wahyu Prasetyo tak terbalaskan hingga pertandingan berakhir. Terima kasih kepada semua. Yang jelas, ini bukan hasil yang kami inginkan. Tapi bagaimanapun, kami sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk bisa menang di pertandingan ini, kata pemilik nomor punggung 13 itu kepada media setelah laga. Meski kalah dari Malut United, Persib masih punya kans untuk keluar sebagai juara Liga 1 2024/25. Pangeran Biru butuh 1 kemenangan dari 3 laga tersisanya di musim ini. Tim Pangeran Biru dijadwalkan akan menghadapi Barito Putra pada pekan ke-32 Liga 1 yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jumat 9 Mei 2025 mendatang.
Menurut kamu, apakah Persib akan mengunci gelar juara di kandang sendiri pekan depan? Bagikan prediksimu di kolom komentar. Sahabat baik Persib Bandung, yaitu Persik Kediri dan Persebaya Surabaya akan atur hasil imbang besok lusa demi memuluskan jalan Persib Bandung juara musim ini kah? Ini skenarionya. Simak sampai tuntas. Persib Bandung belum mengunci gelar juara Liga 1 musim 2024/2025 setelah takluk dari Malut United dalam laga pekan 31, tapi Persik Kediri bisa membantu Maung Bandung melakukannya. Persib menelan kekalahan 1-0 dari Malut United dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion KIE Raha, Ternate, Jumat 2 Mei 2025. Tetapi Persib masih bisa juara di pekan 31 Liga 1 2024/2025 jika Persebaya Surabaya gagal menang atas Persik Kediri dalam pertandingan yang berlangsung Senin 5 Mei 2025. Persebaya kini jadi satu-satunya tim yang masih berpeluang menyalip Persib setelah Dewa United dipastikan tersisih usai ditahan imbang 1-1 oleh tuan rumah Barito Putra. Persib saat ini memimpin klasemen sementara Liga 1 2024/2025 dengan mengumpulkan 63 poin, unggul 11 poin dari Dewa United dan Persebaya. Keunggulan 11 poin yang dimiliki Persib bisa dipangkas Persebaya menjadi 8 angka. Jika itu yang terjadi, maka title race masih berlanjut. Artinya Persib harus menentukan nasib di laga berikutnya lawan Barito Putra di Stadion GBLA pada Jumat 9 Mei 2025. Bagaimana menurutmu peluang Persib? Apakah mereka bisa segera mengunci gelar atau harus menunggu lebih lama? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Manajemen Persib Bandung datangkan Kapten Timnas Thailand Theraton Bungmatan musim depan demi berjaya di level Asia jadi impianku sebagai bobotoh. Memang seperti apa statistiknya yang bisa buat Persib kepincut? Tonton video ini sampai habis. Berdasarkan statistik dan pencapaian individu yang telah diraih Theraton Bungmatan selama musim 20.242.025 bersama Buriram United dan Timnas Thailand, Persib Bandung memiliki alasan kuat untuk segera mendatangkannya. Dalam 34 pertandingan musim ini, ia mencatatkan 1 gol, 8 assist, 48 peluang diciptakan, dan memenangkan 58 duel, menunjukkan kontribusi ofensif dan defensif yang seimbang dari seorang pemain yang bermain sebagai gelandang maupun bek kiri. Jumlah assist dan peluang yang diciptakannya adalah yang tertinggi di tim, membuktikan bahwa ia adalah motor serangan yang sangat efektif. Ia juga tampil stabil dengan 2.370 menit bermain di berbagai kompetisi, termasuk Thai League 1, AFC Champions League Elite, ASEAN Club Championship, serta turnamen domestik lainnya. Di level internasional, Theraton adalah figur senior dengan 90 caps dan 7 gol untuk Timnas Thailand, serta masih aktif tampil dalam laga persahabatan di 2024, menunjukkan konsistensinya di level tertinggi. Deretan penghargaan seperti Best XE Mid-Season Thai League 200-2425, Thai League 1 Player of the Year, dan MVP AFF Championship 2022 memperkuat reputasinya sebagai pemain elite Asia Tenggara. Bagi Persib Bandung yang tengah membangun kekuatan untuk bersaing di Liga 1 dan kompetisi Asia, sosok seperti Theraton tak hanya akan memperkuat lini pertahanan dan serangan dari sisi kiri, tetapi juga membawa mental juara, pengalaman internasional, serta nilai komersial yang signifikan. Maka mendatangkan Theraton bukan hanya langkah strategis, tetapi juga langkah visioner untuk masa depan klub.
Bocoran A1 super kejutan terungkap. Bikin geger. FIFA mau turun tangan di SEA Games. Vietnam kaget dengan usulan Erick Thohir. Ide mengejutkan datang dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang ingin FIFA ikut campur urusan SEA Games. Vietnam langsung merespons dengan nada heran, mereka menyebut ini sebagai situasi langka. Benarkah FIFA bakal cawe-cawe ajang regional? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Vietnam merespons ide Erick Thohir soal FIFA cawe-cawe urusan SEA Games, buntut Thailand seenak jidat mengubah regulasi. Situasi ini muncul di saat Erick Thohir selaku Ketum PSSI menunggu keputusan Thailand selaku tuan rumah SEA Games 2025. Khususnya perihal batasan usia untuk pemain di cabang olahraga dalam kurung cabur sepak bola putra SEA Games 2025. Seperti yang diketahui bersama, ketentuan usia di sepak bola putra SEA Games memang kerap berubah. Keputusan perihal itu tergantung pada penyelenggara alias tuan rumah, rentang usia yang dipilih antara 22 atau 23 tahun. Seperti di Kamboja pada 2023 lalu, usia yang dipakai di cabur sepak bola putra adalah batas usia 22 tahun. Erick Thohir pun membandingkan dengan naturalisasi yang dilarang di cabur bola basket karena tidak sesuai pedoman FIBA. Thailand baru mengumumkan formatnya, kami juga lagi mengejar ke Thailand. Ini usia berubah atau tidak? Kata Erick Thohir. Jangan sampai umurnya berubah. Kemarin tidak ada hubungannya dengan sepak bola, saya mendapatkan informasi dari cabur bola basket. Tidak diizinkan pemain naturalisasi padahal aturan FIBA-nya ada. Ini kan masing-masing imbuhnya. Karena itulah Erick Thohir kemudian membandingkan situasi bola basket dengan sepak bola putra. Yakni dengan ikut campur tangannya FIFA di SEA Games, tujuannya agar ada perbaikan menyeluruh. Meski begitu, hal ini harus dengan persetujuan dari negara-negara dewan yang ada di SEA Games. Kedepan, SEA Games perlu perbaikan menyeluruh, kata Erick Thohir lagi. Apakah nanti FIFA mengenai SEA Games atau ASEAN Games? Tapi itu urusan FIFA dengan negara-negara dewan yang ada di SEA Games. Mengetahui kabar ini, publik Vietnam lewat salah satu media lokalnya menyebut hal ini sebagai situasi langka. Media lokal Vietnam dan Tri.com.vn juga menyoroti karena hal itu Timnas Indonesia belum menentukan pelatih untuk SEA Games. Timnas Indonesia alami situasi langka. Ketum PSSI Erick Thohir ingin mengusulkan FIFA ikut campur dalam urusan SEA Games. PSSI belum bisa memutuskan siapa yang akan jadi pelatih Timnas Indonesia di SEA Games 2025 Thailand. Ini adalah sesuatu yang dapat dianggap cukup langka bagi sebuah tim di Asia Tenggara sebelum tampil di SEA Games. Erick Thohir mengusulkan agar sepak bola di SEA Games dievaluasi secara besar-besaran dan berharap FIFA menjadi lembaga yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pesta olahraga Asia Tenggara itu, tulis dan Tri.com.vn. Timnas Cina panik. Usai tertinggal dari Indonesia, mereka siapkan naturalisasi massal, tapi ada masalah serius. Melihat kiprah impresif Timnas Indonesia, Cina mulai merasa terancam. Kini mereka berencana menempuh jalur kilat lewat naturalisasi pemain top dunia. Namun rencana itu tak semulus yang dibayangkan. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Cina benar-benar tak putus asa untuk melawan Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C di Stadion Gelora Bung Karno dalam kurung GBK Jakarta 5 Juni mendatang. Tim naga disebut sangat berniat menaturalisasi pemain berposisi penyerang untuk menekan Timnas Indonesia. Salah satu media Cina, Sohu, melaporkan bahwa tim naga berencana soal naturalisasi Fabio Abreu yang bermain di Beijing Guoan.
Mereka melaporkan bahwa Fabio Abreu berulang kali mempertanyakan soal naturalisasi di Cina. Namun ternyata proses naturalisasi tersebut gagal didapat pemain berdarah Portugal tersebut. Sayangnya ia kehilangan kesempatan untuk bergabung dengan tim nasional Tiongkok karena berbagai alasan, tulis Sohu dilansir Sabtu (3 Mei 2025). Cina berada di posisi terbawah grup C di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Utara dan Tengah. Dengan 2 kemenangan dan 6 kekalahan, mereka terancam tersingkir dari babak penyisihan ketiga jika mereka kalah pada pertandingan ke-9 melawan Indonesia. Kegagalan mereka untuk melaju ke Piala Dunia Amerika Utara dan Tengah akan dipastikan Cina diketahui telah mendorong naturalisasi lagi menjelang 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia Amerika Utara dan Tengah pada bulan Juni. Sebelum pertandingan bulan Maret, Cina menambahkan pemain Brasil dan Italia Serginho (Beijing Guoan) ke tim nasional Cina. Bahkan Fabio yang bermain di klub yang sama dengan Serginho disebut-sebut sangat ingin bergabung dengan tim nasional setelah menjadi warga negara Cina yang dinaturalisasi. Keluarga Fabio sepenuhnya terhubung dengan Cina. Seluruh keluarganya telah pindah ke Tiongkok. Putrinya sedang belajar bahasa Mandarin, jelas Sohu.com. Bahkan terungkap bahwa Serginho juga menanyakan kemungkinan naturalisasi di Cina. Namun, karena alasan yang agak tidak masuk akal, permohonan naturalisasi ditolak. Sohu melaporkan Fabio telah bermain untuk tim nasional negara asalnya Angola sebanyak 8 kali dan terlepas dari aspirasinya, kemungkinan dia bergabung dengan tim nasional Tiongkok sangat kecil karena peraturan. Ketika Fabio mengetahui hal ini, dia sangat sedih. Media juga menyampaikan penyesalannya dengan mengatakan, meskipun warna kulit, penampilan, dan bahasa mereka berbeda, pemain seperti Serginho dan Fabio hampir setengahnya berdarah Cina. Dan bergabungnya pemain seperti ini akan sangat membantu tim nasional. Sepak bola Cina sudah memiliki harapan besar terhadap pemain-pemain naturalisasi. Menurut sejumlah media, bek utama Chow Guangtai (lahir di Inggris) kembali pulih dari cedera. Secara khusus, Sohu melaporkan Chow Guangtai bergabung dengan pelatihan Shanghai Haigang setelah cedera panjang dan kembalinya dia akan menjadi keuntungan besar bagi tim nasional sepak bola Cina.